Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Egy Nuryadin dan juga Bapak Reynaldi Rijal Putra selaku dosen pengampu mata kuliah genetika. Di sini kami dari kelompok 5 kelas C akan mempresentasikan materi mengenai regulasi ekspresi gen prokaryotik dan juga eukaryotik. Nah, sebelum memasuki materi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di sini saya memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Dini Octavia Melani, lalu ada Nendia Angelika, ada Nurul Fatimah, ada saya sendiri Muhammad Nur Alamsah, dan yang terakhir ada Ulpi Ajmi Yudiansari. Adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ada materi genetika, struktur gen dan juga struktur DNA. Lalu ada ekspresi gen, transkripsi dan juga translasi. Lalu ada regulasi ekspresi gen prokaryotik dan yang terakhir ada regulasi ekspresi gen eukaryotik. Mungkin materi pertama langsung aja akan dipaparkan oleh Ulpi Ajmi mengenai pendahuluan. Kepadanya disilakan. Selanjutnya mengenai pendahuluan. Semua sel dalam satu individu organisme mengandung perangkat DNA atau perangkat genetik yang sama. Sel-sel dari berbagai jaringan yang menyusun jantung, hati, paru-paru, ginjal, otak, kulit, tulang, dan lain-lain yang memiliki DNA yang sama di dalam nukleusnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap sel dalam tubuh individu sebuah organisme menyimpan informasi dan mengkode semua protein dan RNA yang diperlukan dalam kehidupan organisme tersebut. Tetapi pada kenyataannya, sel-sel tersebut memproduksi protein-protein yang berbeda-beda satu sama lain. Banyak protein-protein yang diproduksi sel-sel kulit tidak diproduksi oleh sel-sel otak. Demikian pula sebaliknya, bahkan sel yang sama dapat memproduksi protein yang berbeda pada saat dan kondisi lingkungan yang berbeda. Hal ini disebabkan adanya pengaturan atau regulasi ekspresi gen di dalam sel setiap organisme. Regulasi gen ini yang menyebabkan ada sel-sel yang secara spesifik memproduksi sebuah protein tertentu yang tidak diproduksi oleh sel-sel lain. Misalnya sel-sel beta Langerhans. Kelenjar pankreas memproduksi insulin, sebuah hormon yang sangat diperlukan dalam mentransportkan glukosa masuk ke dalam sel. Tidak ada sel lain di dalam tubuh individu tersebut yang dapat memproduksi insulin selain sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas. Padahal informasi genetik atau gen insulin terdapat dalam semua sel di dalam tubuh individu tersebut. Contoh lain, hemoglobin, sejenis protein yang berperan sebagai pembawa molekul-molekul oksigen di dalam darah, hanya disintesis di dalam sel-sel retikulosit, sel-sel yang akan berkembang menjadi sel-sel darah merah. Tidak ada jenis sel lain yang memproduksi hemoglobin. Ada juga sel-sel yang memproduksi protein tertentu hanya pada saat dan kondisi tertentu saja. Misalnya, sel-sel bakteri Escherichia coli akan memproduksi enzim-enzim yang diperlukan untuk katabolisme laktosa apabila di dalam medium tempat tumbuh bakteri terdapat laktosa. Ketika di dalam medium tidak ada laktosa, sel-sel E. coli tersebut tidak memproduksi enzim-enzim katabolisme laktosa sebagaimana yang tadi disebutkan. Inilah yang disebut regulasi ekspresi gen. Sel bakteri dapat mengatur ekspresi gennya sesuai kebutuhan. Dalam sel bakteri terdapat sistem yang dapat mengatur kapan ekspresi gen tertentu on dan kapan off. Pada sel manusia juga terdapat pengaturan on-off sebagaimana pada sel bakteri E. coli. Gen dalam sel yang sama dapat mengubah ekspresinya sebagai respon sinyal dari luar. Misalnya senyawa kimia tertentu atau hormon tertentu. Hormon glukokortikoid misalnya akan merangsang sel-sel hati atau hepar untuk mensintesis enzim tirosin aminotransferase. Enzim ini bekerja mengubah tirosin menjadi glukosa. Hormon ini hanya akan bekerja pada saat tubuh kekurangan glukosa. Pada saat kadar glukosa darah cukup, maka gen yang mengkode enzim
tirosin aminotransferase akan off. Regulasi ekspresi gen merupakan sarana bagi sel untuk mengontrol struktur dan fungsi, serta merupakan dasar dalam diferensiasi sel, morfogenesis, serta fleksibilitas dan adaptabilitas masing-masing makhluk hidup. Regulasi ekspresi gen juga merupakan substrat untuk terjadinya perubahan dalam evolusi, karena pengendalian waktu, lokasi, dan jumlah ekspresi gen dapat mempengaruhi fungsi gen secara signifikan, baik pada sel maupun organisme multiseluler. Regulasi ekspresi gen terjadi baik pada sel-sel eukariotik maupun prokariotik. Namun, regulasi ekspresi gen pada sel-sel eukariotik bersifat lebih kompleks. Selanjutnya terkait materi genetik akan dipaparkan oleh Dini Oktavia. Kepadanya disilahkan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Oktavia Melani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi genetik. Setiap sel yang ada pada satu organisme memiliki susunan genetik yang sama. Misalnya, pada jaringan jantung, paru-paru, kulit, itu memiliki DNA atau materi genetik yang sama di dalam nukleusnya. Tetapi kenyataannya, sel-sel di dalam tubuh itu memproduksi protein yang berbeda-beda antar sel satu dengan sel yang lainnya. Misal, banyak protein-protein yang diproduksi oleh sel kulit tetapi tidak diproduksi oleh sel otak. Meskipun materi genetik antara sel kulit dan sel otak itu sama. Nah, itu disebabkan karena adanya regulasi ekspresi gen. Regulasi gen ini yang menyebabkan adanya sel-sel yang secara spesifik memproduksi sebuah protein tertentu yang tidak diproduksi oleh sel-sel lain. Regulasi ekspresi gen terjadi baik pada sel-sel eukariotik maupun prokariotik. Namun, regulasi ekspresi gen pada sel-sel eukariotik bersifat lebih kompleks. Sebelum kita lanjut ke regulasi ekspresi gen, ada beberapa persyaratan yang harus dipahami terlebih dahulu, yaitu tentang materi genetik. Tentu ya, tidak asing lagi dengan materi genetik. Di sini saya mau mengingatkan bahwa materi genetik itu adalah bahan-bahan atau materi yang berperan dalam penyampaian informasi genetik di dalam sel. Zat-zat ini memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara dan menentukan struktur dan sifat sel, yang tentu juga akan menentukan sifat dan struktur setiap makhluk hidup. Informasi genetik yang menentukan sifat atau karakteristik seseorang atau suatu organisme tertentu tersimpan di dalam molekul DNA. Molekul DNA yang panjang ini tersusun oleh puluhan ribu gen. Setiap gen merupakan sandi genetik untuk setiap protein yang diproduksi oleh tubuh. Di samping bagian-bagian yang merupakan sandi, di dalam molekul DNA juga terdapat bagian-bagian yang bukan sandi, tetapi memiliki peran penting dalam pengendalian ekspresi gen. Keseluruhan informasi genetik dalam tubuh suatu makhluk hidup disebut dengan genom. Pada organisme eukariotik, genom berupa molekul DNA yang panjang ini terbagi menjadi beberapa gulungan atau gelondong yang disebut dengan kromosom. Nah, di dalam setiap kromosom terdapat ribuan gen. Nah, sekarang kita akan bahas tentang struktur gen. Struktur gen prokariota berbeda dengan eukariota. Genom prokariota umumnya hanya tersusun dari satu kromosom yang besar, terbentuk dari DNA untai ganda yang berbentuk sirkular. Berbeda dengan genom eukariota yang memiliki beberapa kromosom linier. Genom prokariota umumnya hanya mengandung sedikit bagian non-sandi, sedangkan genom dari sel eukariota umumnya mengandung jauh lebih banyak bagian non-sandi. Struktur gen prokariota umumnya sangat sederhana, terdiri dari sekuen sandi dan sekuen regulator yang mengendalikan ekspresi gen yang disebut sebagai bagian promoter. Nah, bagian promoter ini seringkali merupakan sekuens nukleotida tata yang berulang.
sehingga kerap disebut dengan tata atau tata box. Ini ya yang berwarna kuning. Bagian promoter ini menentukan di mana gen dimulai ditranskripsikan. Di dalam sequence, proses transkripsi dimulai dan diakhiri. Seringkali disebut sebagai rangka pembacaan terbuka atau Open Reading Frame atau ORF. Pada prokariota sangat jarang ditemukan ORF yang panjang. Beberapa di antaranya bahkan sangat pendek, kurang dari 60 pasang basa. Ukuran genom eukariota jauh lebih besar daripada prokariota. Strukturnya pun lebih kompleks dibandingkan prokariota. Hal ini disebabkan karena sebagian besar gen eukariota, terutama sel-sel mamalia, bersifat diskontinu. Artinya, bagian-bagian sandi seringkali terpisah oleh sekuen-sekuen non-sandi. Bagian sandi pada gen eukariota ini disebut ekson. Ekson ya, sedangkan bagian non-sandi disebut dengan intron. Jadi bagian non-sandi itu adalah intron. Umumnya, intron itu memisahkan ekson menjadi bagian-bagian sandi yang memiliki domain fungsi yang berbeda. Ekson umumnya memiliki ukuran jauh lebih kecil dibandingkan intron. Sekuens intron dapat mencapai 20.000 pasang basa. Sekuens intron memiliki beberapa karakter umum, antara lain sebagian besar sekuens intron diawali dengan sekuens GT. Pada RNA itu GU dan diakhiri dengan sekuens AG. Selanjutnya, nah sekarang kita akan membahas tentang struktur DNA. Nah, DNA itu adalah rantai asam nukleat yang tersusun oleh residu nukleotida. Nukleotida adalah senyawa yang tersusun oleh 3 komponen, yaitu residu gula pentosa yang berwarna biru, ya, yang biru-biru. Kemudian ada residu basa nitrogen yang barisan ini, yang berwarna pink, hijau, jingga, dan merah. Dan yang ketiga itu ada residu fosfat. Residu fosfat yang berwarna kuning, yang di tengah-tengah gula pentosa. Jika dihidrolisis, mula-mula nukleotida itu akan terurai, melepaskan asam fosfat dan nukleosida. Kemudian, pada hidrolisis selanjutnya, nukleosida akan terurai menghasilkan gula pentosa dan basa nitrogen. Kemudian sekarang ada basa nitrogen penyusun asam nukleat. Nah, basa nitrogen penyusun asam-asam nukleat dapat merupakan basa purin ataupun basa pirimidin. Purin dan pirimidin adalah struktur heterosiklik yang mengandung atom nitrogen. Basa purin penyusun DNA dan RNA ada 2 macam, yaitu adenin dan guanin. Jadi basa purin itu ada AG, adenin dan guanin. Yang kedua, basa purin ini terdapat baik dalam DNA maupun RNA. Basa pirimidin ada 3 macam, yaitu sitosin, timin, dan urasil. Sitosin terdapat baik dalam DNA maupun RNA, sedangkan timin hanya terdapat pada DNA, dan urasil hanya terdapat di dalam RNA. Nah, kemudian molekul DNA umumnya tersusun oleh 2 rantai polinukleotida yang terpilin secara antiparalel, membentuk struktur untai ganda atau double helix yang terikat satu sama lain oleh ikatan hidrogen yang terbentuk antar basa-basa nitrogen pada satu untai dengan basa-basa nitrogen pada untai yang lain, yang saling berkomplementer. Pasangan basa yang saling berkomplementer dan membentuk ikatan hidrogen tersebut adalah adenin, timin, dan guanin, sitosin. Antara basa adenin dan timin terbentuk 2 ikatan hidrogen,
Sedangkan antara basa guanin dan sitosin terbentuk 3 buah ribosa berupa gula dalam RNA, kemudian deoksiribosa gula dalam DNA. Ikatan hidrogen antar basa komplementer inilah yang menstabilkan struktur double helix dari molekul DNA. Kemudian ini bentuk ikatan hidrogen dalam susunan kimia. Sebenarnya ini sama ya dengan yang sebelumnya. Nah, di sini nampak juga ada terbentuk 3 buah ikatan hidrogen dan antara timin dan adenin terbentuk 2 ikatan hidrogen. Nah, molekul DNA manusia merupakan polimer yang sangat panjang, tersusun dari sekitar 6 kali 10 pangkat 9 pasang basa. Satu molekul DNA dari kromosom mamalia dapat mencapai panjang sekitar 2-3 meter. Apabila semua DNA dalam tubuh manusia dihubungkan satu sama lain, maka panjangnya dapat mencapai 3 kali 10 pangkat 13 meter atau 140 kali jarak bumi sampai ke matahari. Molekul DNA yang sangat panjang ini terpilin sangat kompak sehingga dapat tersimpan dalam inti sel yang diameternya sangat kecil, sekitar 1/1.000.000 meter. Maha Agung Tuhan yang telah menciptakan dan mengatur semua ini dengan sangat hebatnya. Berbeda dengan DNA manusia dan organisme eukariotik lainnya, DNA sel prokariotik tidak merupakan untai ganda linier, melainkan sebuah untai ganda sirkular, dan ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan DNA eukariotik. DNA bakteri Escherichia coli misalnya merupakan untai ganda sirkular yang mengandung lebih kurang 4,6 kali 10 pangkat 6 pasang basa. Dan jika direntangkan panjangnya sekitar 1,4 mm. Sangat jauh lebih pendek dibandingkan dengan DNA manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai ekspresi gen akan dipaparkan oleh Nendea Angelica. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya menjelaskan sedikit dari yang saya pahami terkait ekspresi gen. Ekspresi gen ini sebenarnya sudah disinggung di pertemuan sebelumnya di materi yakni bahan materi genetika gitu ya. Mungkin saya akan menyampaikan lagi kembali gitu ya terkait ekspresi gen tersebut. Ekspresi gen merupakan proses di mana informasi dari gen yang digunakan dalam sintesis produk gen yang fungsional. Produk-produk ini seringkali berupa protein tetapi dalam non-protein coding gen seperti gen rRNA dan gen tRNA. Sedangkan produknya adalah RNA fungsional. Proses ekspresi gen digunakan oleh semua kehidupan yang dikenal pada eukariota termasuk organisme multisel. Begitupun pada organisme prokariotik yang ada pada bakteri maupun archaea. Serta pada virus di mana untuk menghasilkan mesin makromolekul untuk menjalani kehidupan. Maka dapat disimpulkan bahwasanya ekspresi gen juga berarti pengungkapan faktor genetik atau gen menjadi fenotip atau penerjemahan suatu urutan nukleotida atau basa nitrogen DNA menjadi urutan asam amino. Nah, selanjutnya mekanisme ekspresi genetik yang terdiri dari 2 proses, yakni proses translasi maupun proses transkripsi. Sebelumnya mohon maaf gitu ya, pada yang seharusnya itu transkripsi ada di sebelah kiri saya ketika menghadap layar, dan translasi itu ada di sebelah kanan saya menghadap layar. Nah, proses transkripsi ini memiliki beberapa ciri kimia yang dalam mensintesis replikasi DNA, seperti adanya sumber basa nitrogen berupa nukleosida trisfosfat
yang dimana bedanya dengan sumber basa untuk sintesis DNA hanyalah pada molekul gula pentosanya yang tidak berupa deoksiribosa tetapi ribosa, dan tidak adanya basa timin tetapi digantikan oleh urasil. Selanjutnya, sintesisnya berlangsung dengan arah 5 aksen menuju 3 aksen, seperti halnya arah sintesis DNA. Nah, selanjutnya, bahwasannya adanya untaian molekul DNA sebagai cetakan. Dalam hal ini, hanya salah satu di antara kedua untai DNA yang akan berfungsi sebagai cetakan bagi sintesis molekul RNA. Nah, langsung saja akan dibahas proses transkripsi yang mencakup prokaryotik dan eukaryotik, di mana menurut Scalf pada tahun 1993 menjelaskan bahwa secara garis besar proses transkripsi meliputi 3 tahapan utama, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, transkripsi ini dapat terjadi pada prokaryotik maupun pada eukaryotik. Pada dasarnya, transkripsi ini merupakan suatu proses sintesis pembuatan salinan dari RNA tersebut. Transkripsi prokaryotik. Transkripsi prokaryotik ini terbagi menjadi 3 tahap, yakni tahap inisiasi. Yang pertama, terjadinya pembentukan kompleks prometer tertutup. Maksudnya adalah bahwasanya RNA polimerase Holy Enzim menempel pada DNA bagian promoter suatu gen. Yang kedua, pembentukan kompleks promoter terbuka. Maksudnya bahwasannya RNA polimerase mengikat secara kuat dan ikatan hidrogen pada molekul DNA pada bagian promoternya mulai terbuka, membentuk struktur terbuka yang seringkali disebut dengan open promoter complex. Nah, tahap yang ketiga yakni penggabungan beberapa nukleotida yang pada awalnya ada sekitar 10 nukleotida. Di bagian ini adanya DNA yang berikatan dengan RNA polimerase yang membentuk suatu struktur gelembung transkripsi atau yang disebut dengan transcription bubble sepanjang kurang lebih 17 pasang basa. Nah, yang keempat adalah perubahan konformasi RNA polimerase karena subunit S dilepas dari kompleks Holo enzim. Nah, selanjutnya yakni ada tahap elongasi. Nah, pada tahap elongasi ini bahwasanya pada bagian gelembung transkripsi, basa-basa molekul RNA membentuk hibrid dengan DNA cetakan sepanjang kurang lebih 12 nukleotida. Nah, maksudnya bahwasanya hibrid RNA-DNA ini bersifat sementara, sebab setelah RNA polimerasanya berjalan, maka hibrid tersebut akan terlepas dan bagian DNA-nya akan terbuka kembali, akhirnya sampai akan menutup kembali gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu tahapnya yakni dalam pemanjangan transkripsi, nukleotida ditambahkan secara kovalen pada ujung 3 aksen molekul RNA yang baru terbentuk. Di sini, nukleotida RNA yang ditambahkan tersebut bersifat komplementer dengan nukleotida pada untaian DNA cetakan. Nah, ke tahap yang ketiga, dalam proses pemanjangan transkripsi RNA, terjadi pembentukan ikatan fosfodiester antara nukleotida yang berikutnya ditentukan oleh keberadaan subunit B pada RNA polimerase tersebut. Transkripsi berakhir ketika RNA polimerase mencapai ujung gen atau terminator. Nah, maka dari itu selanjutnya nih tahap terminator. Nah, tahap terminator ini mempunyai langkah. Yang pertama itu ada terminator yang tidak tergantung pada protein row atau row dependent terminator. Dilakukannya tanpa harus melibatkan suatu protein khusus, melainkan ditentukan oleh adanya suatu urutan nukleotida tertentu pada bagian terminator. Sinyal yang akan mengakhiri transkripsi dengan mekanisme semacam ini ditentukan oleh daerah yang mengandung banyaknya urutan guanin sitosin
yang dapat membentuk struktur batang ataupun lengkungan atau yang dikenal dengan stem and loop pada RNA dengan panjang 20 basa nitrogen di sebelah hulu dari ujung 3 aksen yang mengandung ikatan oksigen hidrogen oksigen yang diikuti oleh rangkaian 4-8 residu uridin yang berurutan. Nah, yang langkah kedua, terjadinya terminator yang tergantung pada protein Rho atau Rho independent terminator. Karena pengakhiran transkripsi yang memerlukan faktor Rho hanya terjadi pada daerah jeda yang terletak pada jarak tertentu dari promotor. Maka daerah itu yang tidak dapat berfungsi sebagai daerah pengakhiran transkripsi, terminator yang bergantung pada Rho ini terdiri atas suatu urutan yang berulang balik yang dapat membentuk lengkungan atau loop, tetapi tidak ada rangkaian basa T seperti pada daerah terminator yang tidak melibatkan faktor Rho tersebut. Selanjutnya, sebelum kita membahas faktor transkripsi yang ada pada eukariotik, kita harus mengenal terlebih dahulu gitu faktor-faktor umum khusus yang ada pada transkripsi eukariotik. Nah, untuk faktornya itu ada TFIIA, kemudian TFB, TFID, TFIE, dan TFIH. Nah, untuk ini teman-teman bisa langsung saja baca karena memang tidak ada perlu yang dijelaskan tambahan terkait faktor tersebut gitu. Ini hanya kata kunci agar teman-teman tahu gitu singkatan-singkatan tersebut itu didapatkannya dari mana gitu. Nah, selanjutnya itu ada transkripsi eukariotik. Nah, transkripsi eukariotik ini RNA polimerasenya tidak menempel secara langsung pada DNA di daerah promotor, melainkan melalui perantara protein-protein lain yang disebut faktor transkripsi yang kita udah lihat di awal gitu tadi. Nah, nama lainnya itu adalah transcription factor atau TF. Faktor transkripsi dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Faktor transkripsi umum mengarahkan RNA polimerase ke promotor dan menghasilkan transkripsi pada arah dasar atau basal level. Nah, yang faktor kedua yakni transkripsi khusus. Kenapa? Karena pengaturan transkripsi lebih spesifik untuk suatu gennya. Nah, setelah faktor-faktor transkripsi umum dan RNA polimerase menempel pada promotor, selanjutnya akan terjadi pembentukan kompleks promotor terbuka atau yang dikenal dengan open promoter complex. Nah, transkripsi dimulai pada titik awal transkripsi yang dikenal dengan RNA kination atau RIS yang terletak pada nukleotida sebelum urutan kodon awal ATG. Nah, tahapannya cukup panjang pada tahap inisiasi ini karena memang transkripsi eukariotik ini cukup kompleks daripada eukariotik gitu ya. Yang pertama, transkripsi gen kelas pada dilakukan oleh RNA polimerase 2 yang dibantu oleh beberapa faktor transkripsi umum. Nah, yang kedua itu membentuknya kompleks prainisiasi yang akan segera mengawali transkripsi jika adanya nukleotida. Nah, yang ketiga, pembentukan kompleks prainisiasi yaitu penyusunan kompleks transkripsi umum seperti yang sudah kita kenal yakni TF2A, TF2B, TF2D, TF2E, TF2F, TF2H, dan TF2J. Nah, dengan RNA polimerase 2 pada daerah promotor. Nah, langkah yang keempat, bahwasannya proses pengenalan promotor diarahkan oleh ikatan TF2D dengan kotak tata, sedangkan TF2A meningkatkan daya ikat dengan TF2D dengan kotak tata. Nah, selanjutnya yang kelima ada RNA polimerase dan TF2H menutupi daerah promotor mulai dari posisi -34 sampai +7. Selanjutnya TBP, TF2B, TF2F, dan RNA polimerase 2 membentuk kompleks inisiasi sehingga terjadi pembukaan DNA secara lokal dan pembentukan ikatan fosfolodiester pertama. Nah, selanjutnya yang ketujuh, bahwasannya TF2E dan TF2H melakukan proses pelepasan dari promotor dengan dikatalisis oleh DNA helikase, sehingga DNA pada daerah promotor ini terbuka.
Kenapa? Karena DNA dipuntir pada daerah hilir dari bagian yang berikatan dengan faktor transkripsi yang lain, sehingga membentuk gelembung transkripsi. Transkripsi mulai dan akan bergerak ke arah hilir sepanjang 10-12 nukleotida. Dan yang ke-8, fosforilisasi RNA polimerase 2 oleh faktor TF2H menjadi bentuk 2O. Kenapa? Karena menyebabkan ikatan antara CTD dengan TBP menjadi lebih lemah, sehingga terjadi perubahan konformasi kompleks inisiasi menjadi bentuk siap melakukan pempanjangan transkripsi. Nah, selanjutnya memasuki tahap eukariot, elongasi. Nah, elongasi ini pada eukariotik yang pertama itu terjadinya pemanjangan yang dilakukan oleh RNA polimerase dengan distimulasi oleh faktor TF2S dan TF2F. Nah, yang selanjutnya terjadinya aktivitas RNA polimerase dalam proses transkripsi tidak selalu dalam keadaan tetap, karena kadang-kadang terjadi jeda pada suatu daerah yang disebut sisi jeda atau nama lainnya pulsing shift. Adapun faktor yang mempengaruhinya yakni faktor transkripsi umum yakni TF2S, di mana berperan dalam mengurangi waktu jeda proses transkripsi pada sisi DNA yang cukup panjang. Sedangkan faktor TF2F mengurangi waktu jeda pada daerah DNA yang terjadi keacakan. Nah, yang ketiga, terjadinya proses pemanjangan transkrip yang berjalan sampai RNA polimerase 2-nya mencapai daerah terminator. Nah, yang terakhir masuk ke tahap terminasi, bahwasannya adanya aktivitas fosfat yang spesifik untuk CDT sehingga pengembalian RNA polimerase 2 menjadi bentuk yang tidak dapat mengalami fosforilasi. Dalam keadaan tidak mengalami fosforisasi RNA dan polimerase 2 dapat digunakan dalam proses transkripsi. Berikutnya menjadi RNA polimerase silencing. Nah, translasi sendiri yakni memiliki pengertian bahwasanya penerjemah urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Translasi hanya terjadi oleh molekul mRNA, sedangkan RNA dan tRNA tidak ditranslasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam hal struktur gen prokaryotik sangat sederhana, belum ada pembagian ruang sehingga molekul DNA genom berada di sitoplasma bersama dengan komponen-komponen sel lain. Secara singkatnya, bahwasannya translasi ini merupakan proses sintesis polipeptida yang spesifik di dalam ribosom. Translasi dari prokaryotik sama eukariotik sama, itu tahapannya. Hanya yang membedakan bahwasannya pada translasi prokaryotik tidak terdapat membran inti sehingga tidak ada yang memisahkan transkripsi dan translasi sebagaimana yang terjadi pada eukariotik. Dan pada eukariotik pada proses translasinya sudah dapat dibedakan gitu tempat terjadinya transkripsi dan translasi, di mana transkripsi terjadi dalam inti sedangkan translasinya itu terjadi dalam sitoplasma. Nah, sebagai kesimpulan, pada proses transkripsi dan translasi pada eukariotik pun jauh lebih kompleks gitu daripada eukariotik. Nah, pada translasi ini yang pertama ada tahapan inisiasi. Pada tahapan inisiasi ini, proses ini dimulai menempelnya ribosom pada subunit kecil mRNA, kemudian penempelan terjadi pada tempat tertentu yaitu pada 5 aksen yang dimulai dari C, kemudian sampai A, G, G, A, A, U sampai 3 aksen. Sedangkan pada eukariotik terjadi pada struktur tudung yang dikenal dengan sebutan 7M, GPPP, NPNN. Selanjutnya, ribosom bergeser ke arah 3 aksen sampai bertemu dengan kodon A2UG. Selanjutnya, yakni tahap elongasi. Elongasi ini meliputi penempelan subunit besar pada subunit kecil menghasilkan 2 tahap tempat yang terpisah. Tempat pertama adalah tempat P yang ditempati oleh tRNA
metionin, sedangkan tempat kedua adalah tempat A yang terletak pada kodon kedua yang kosong. Proses elongasi yang terjadi pada tRNA dengan antikodon dan asam amino dapat masuk ke tempat RNA. Elongasi kompleks translasi terjadi, transkolasi dan membaca kodon triplet pada untayan mRNA dari ujung mRNA, yakni dari ujung 5 aksen menuju 3 aksen. Dan polipeptida baru terbentuk dari ujung N atau asam amino ke arah ujung C atau karboksil. Nah, yang selanjutnya itu ada tahap terminasi. Nah, pada tahap terminasi ini meliputi proses translasi yang berhenti bila tempat A-nya bertemu kodon akhir yaitu UAAA atau UAG atau UGA. Nah, kodon-kodon ini tidak memiliki tRNA yang membawa antikodon yang sesuai. Selanjutnya masuk ke release factor atau RF ke tempat A dan melepaskan rantai polipeptida yang terbentuk dari tRNA. Yang terakhir, kemudian ribosom berubah menjadi subunit kecil dan unit besar. Terminasi translasi ini berlangsung ketika si ribosomnya ini seperti yang sudah dikatakan mencapai UAA atau UAG ini. Nah, di mana kompleks translasinya serta polipeptidanya itu terlepas. Sekian dari yang saya dapat sampaikan dari proses translasi maupun transkripsi yang merupakan dari ekspresi gen. Saya kembalikan kepada moderator. Lalu akan dilanjutkan oleh Nurul Fatimah mengenai regulasi ekspresi gen prokariotik. Disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang regulasi ekspresi gen prokariotik. Pada sel-sel prokariotik, misalnya sel bakteri, terdapat gen-gen yang mengelompok membentuk struktur yang disebut operon. Gen-gen yang mengelompok menjadi operon ini umumnya mengkode beberapa protein yang diperlukan untuk fungsi yang saling berkoordinasi. Misalnya beberapa enzim yang diperlukan untuk biosintesis asam amino tertentu, atau beberapa enzim yang bekerja sama dalam satu jalur metabolisme tertentu. Gen seperti ini disebut gen polisistronic, yaitu kumpulan beberapa gen yang diatur oleh satu gen regulator. Transkripsi dari gen polisistronic akan menghasilkan mRNA polisistronic, yaitu RNA yang mengkode beberapa protein. Pengaturan atau regulasi ekspresi gen pada sel-sel bakteri dilakukan pada tahap inisiasi transkripsi. Sebagaimana gen-gen prokariotik umumnya, inisiasi diatur oleh dua elemen sekuens DNA, yaitu sekuens pada basa min35 yang sekuensnya TTGA-CA dan sekuens pada posisi basa min10 yang sekuensnya TA-TAAT. Sekuens pada posisi basa min10 ini juga dikenal dengan Bibniow box. Kedua sekuens ini disebut sekuens promotor. Aktivitas RNA polimerase pada masing-masing sekuens promotor dapat dipengaruhi melalui interaksi sekuens promotor dengan protein tertentu yang disebut protein regulator. Apabila interaksi RNA polimerase dengan sekuens promotor dihambat atau mengalami represi oleh protein represor, maka transkripsi tentu tidak akan dapat berlangsung. Sebaliknya, protein aktivator akan mempermudah interaksi RNA polimerase dengan sekuens promotor. Sehingga apabila tanpa aktivator gen tidak dapat ditranskripsikan, maka dengan adanya aktivator transkripsi akan dapat berlangsung. Selanjutnya, regulasi ekspresi gen prokariotik dibagi menjadi dua. Ada operon LAC dan operon TRP. Operon LAC merupakan salah satu contoh regulasi ekspresi gen pada sel-sel bakteri tampak pada regulasi operon LAC dengan mensandi enzim-enzim yang berperan dalam katabolisme laktosa. Sistem operon ini mula-mula dipelajari pada sel-sel Escherichia coli. Enzim-enzim yang dikode oleh operon LAC ini yaitu enzim-enzim yang diberikan oleh katabolisme laktosa akan disintesis apabila di dalam medium tempat tumbuh bakteri terdapat laktosa. Jadi di sini laktosa berperan sebagai induktor sistem enzim. Apabila di dalam
medium tidak terdapat laktosa, maka ekspresi gen-gen yang terdapat dalam operon ini tidak berlangsung. Sehingga biosintesis enzim-enzim yang diperlukan dalam katabolisme laktosa terhambat. Yang kedua ada operon TRP, yaitu operon TRP mengkode protein-protein yang berperan dalam biosintesis triptopan TRP. Kelompok gen ini seperti halnya operon LAC diregulasi oleh represor yang diberikan dengan sequence operator. Aktivitas represor TRP untuk mengikat sequence operator akan diperkuat apabila ia terikat dengan triptopan. Dalam hal ini, triptopan disebut sebagai korepresor. Karena aktivitas represor TRP dalam mengikat sequence operator diperkuat dengan adanya triptopan, maka dapat dikatakan kecepatan ekspresi operon TRP ditentukan oleh banyaknya triptopan di dalam sel. Apabila triptopan dalam konsentrasi tinggi, maka ekspresi operon TRP akan dihambat, sehingga biosintesis triptopan pun akan terhambat. Mekanisme seperti ini biasanya disebut regulasi negatif terhadap ekspresi gen. Sebaliknya, pada operon LAC adanya laktosa justru akan mengaktifkan ekspresi operon. Jadi laktosa berfungsi sebagai induktor. Mekanisme seperti ini disebut regulasi positif. Selanjutnya ada struktur operon LAC. Dalam operon LAC terdapat 3 buah gen struktural yang mensandi protein LAC-Z, LAC-Y, dan LAC-A, dan sebuah sekuens pengendali yang di dalamnya terdapat gen regulator, gen LAC-I, dan satu bagian pengatur yang disebut operator. Sekuens pengendali ini terdapat di luar sekuens gen struktural yang mengandung kode untuk ketiga enzim tersebut. Pada gambar ini merupakan contoh struktur operon LAC. Gen LAC-I mengkode protein represor untuk operon LAC. Gen LAC-Z mengkode enzim beta-galaktosidase atau kodenya itu B-gal yang mempunyai peran utama untuk menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Gen LAC-Y mengkode permease yang meningkatkan permeabilitas sel terhadap beta-galaktosidase. Gen LAC-A mengkode enzim transacetilase. Selanjutnya, pada gambar tersebut itu merupakan keadaan tidak ada induktor, ekspresi gen akan terhambat. Sebaliknya, jika ada induktor, maka ekspresi gen akan berlangsung. Nah, dalam pertumbuhan di dalam medium berbasis glukosa, tidak ada laktosa sebagai induktor. Protein represor LAC dihasilkan sebagai ekspresi gen LAC-I, akan berikatan dengan sekuens operator dan mencegah terjadinya transkripsi dari gen-gen struktural yang terdapat dalam operon ini. Akibatnya, sintesis enzim-enzim yang berperan dalam katabolisme laktosa tidak terjadi. Sebaliknya, apabila ada di dalam medium terdapat laktosa atau induktor, maka protein represor akan diikat oleh laktosa. Represor menjadi tidak aktif dan tidak dapat berikatan dengan sekuens operator. Akibatnya, RNA polimerase dapat mengenali dan menduduki sekuens promoter. Transkripsi gen-gen struktural yang terdapat dalam operon dapat berlangsung. Ekspresi operon LAC akan terhambat apabila walau ada laktosa. Apabila dalam medium terdapat glukosa. Penghambatan seperti ini dinamakan represi katabolit. Selanjutnya, ada struktur operon TRP. Operon TRP mengandung 5 gen struktural, yaitu TRPI, TRPD, TRPC, TRPB, dan TRPE, yang mengkode enzim triptopan sintetase. Di samping itu, operon TRP juga mengandung sebuah sekuens promoter tempat RNA polimerase terikat pada saat inisiasi transkripsi, dan sebuah gen represor atau TRPR yang mengkode protein represor TRP. Protein represor ini yang nantinya akan berikatan dengan sekuens operator dan menghalangi terjadinya transkripsi. Pada operon LAC, laktosa yang diberikan dengan
protein represor akan mengaktifkan represor, sehingga transkripsi dapat berlangsung. Sebaliknya, apabila operon TRP pengikatan triptopan pada protein represor justru akan menghalangi terjadinya transkripsi. Berbeda dengan operon TRP juga memiliki peptida leader dan sebuah sekuens atenuator yang memungkinkan terjadinya regulasi dengan kuantitas bertingkat atau grade regulation. Proses anetuasi protein gen ini merupakan mekanisme kedua untuk melengkapi regulasi terhadap ekspresi operon TRP. Jika represor TRP dapat menekan transkripsi operon TRP sampai 7 kali lebih kecil, maka atenuasi dapat menekannya menjadi 10 kali lipat lagi. Sehingga dengan kedua mekanisme ini, ekspresi operon TRP dapat ditekan sampai 700 kali lebih kecil. Selanjutnya, ada mekanisme atenuasi transkripsi operon TRP. Mekanisme anetuasi ini dapat terjadi karena pada sel prokariotik yang tidak memiliki membran nukleus, translasi sudah dimulai pada saat transkripsi masih berlangsung. Karena proses transkripsi pada translasi dapat berlangsung pada saat yang sama, maka proses translasi dapat mempengaruhi proses transkripsi operon secara langsung. Sebelum gen struktural pertama pada operon TRP, gen TRPE, terdapat sebuah sekuens yang panjangnya sekitar 130 nukleotida, yang disebut TRP leader transcript, atau TRPL. Contohnya pada gambar ini, transkripsi ini termasuk 4 sekuens pendek dinamakan sekuens 1-4. Sekuens 1 berkomplemen sebagian dengan sekuens 2. Demikian pula sekuens 2 berkomplemen sebagian dengan sekuens 3 dan sekuens 3 dengan sekuens 4. Jadi, 3 struktur sekunder berupa hairpin yang dapat membentuk 1-2, 2-3, atau 3-4. Hibridisasi untai 1 dan 2 membentuk struktur 1-2 akan menghalangi terjadinya struktur 2-3. Demikian pula pembentukan struktur 2-3 akan menghalangi terjadinya struktur 3-4. Struktur 3-4 merupakan sekuens terminasi transkripsi. Apabila struktur ini terbentuk, maka enzim RNA polimerase akan terdisosiasi dari DNA atau operon TRP. Akibatnya, transkripsi dari gen-gen struktural tidak dapat berlangsung. Sebagian transkrip leader merupakan kode untuk sebuah polipeptida pendek, terdiri dari 14 residu asam amino yang disebut peptida leader. Peptida ini mengandung 2 residu triptopan yang berdampingan. Hal ini bukan merupakan hal yang biasa, sebab triptopan merupakan asam amino yang tidak banyak terdapat dalam protein-protein bakteri E. coli. Hanya sekitar 1% dari seluruh asam amino yang menyusun protein E. coli. Apabila ribosom akan mensintesis peptida leader ini, ketika kadar triptopan di dalam sel rendah, maka translasi akan terhenti pada salah satu dari 2 kodon TRP tersebut. Ketika terhenti, ribosom secara fisik akan menutup atau menghalangi sekuens 1, sehingga struktur hairpin 1-2 tidak akan dapat terbentuk. Dengan demikian, sekuens 2 bebas untuk berhibridisasi dengan sekuens 3 membentuk struktur 2-3. Kalau struktur 2-3 terjadi, maka struktur hairpin terminasi 3-4 tidak akan dapat terbentuk, sebab sekuens 3 sudah berikatan dengan sekuens 2. Oleh sebab itu, sekuens hairpin 2-3 disebut hairpin anti-terminasi. Karena tidak menemukan struktur hairpin terminasi, maka RNA polimerase bebas melanjutkan transkripsi seluruh operon. Jika kadar triptopan sel tinggi, ribosom akan mentranslasikan seluruh peptida leader dan hanya akan berhenti ketika menemui kodon stop saat terminasi translasi. Pada saat ini, ribosom secara fisik akan menutupi atau menghalangi kedua sekuens 1 dan 2, sehingga sekuens 3 dan 4 membentuk struktur hairpin 3-4 yang akan menterminasi transkripsi. Jadi, gen-gen struktural dalam operon hanya akan ditranskripsikan apabila kadar triptopan di dalam sel sangat rendah.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya mengenai regulasi ekspresi gen eukariotik akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Nur Alamsah. Nah, proses produksi produk gen berdasarkan informasi dari dalam gen eukariotik. Regulasi ekspresi gen juga berjalan pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan gen sampai dengan tingkatan jaringan. Regulasi ini berjalan sehubungan dengan proses diferensiasi sel dalam rangka pembentukan berbagai jaringan dan juga organ. Dan juga berjalan karena adanya kebutuhan tertentu yang berhubungan dengan siklus biologi menurut Yusuf 2003. Nah, selanjutnya itu ada gambar proses regulasi ekspresi gen dalam tahap aliran informasi genetik mulai dari DNA sampai dengan terakhir protein. Nah, yang pertama ini di DNA ini ada tahap yang pertama namanya transkripsional control. Di sini mengatur kapan dan berapa sering sebuah gen ditranskripsikan. Yang kedua itu ada tahap RNA processing control atau mengatur bagaimana mRNA hasil transkripsi dipotong atau diproses. Yang ketiga ada RNA transport and localization control atau kontrol lokalisasi dan transport RNA. Di sini tuh menentukan mRNA mana yang nantinya akan diekspor dari nukleus ke sitosol. Yang keempat ada mRNA degradation control atau kontrol degradasi RNA. Secara selektif mendegradasikan molekul mRNA tertentu. Yang kelima ada translation control atau kontrol translasi. Nah, di sini tuh memilih mRNA mana yang akan ditranslasikan oleh ribosom nantinya. Yang terakhir ada protein activity control atau kontrol aktivitas protein. Di sini di tahap terakhir ini secara selektif mengaktifasi atau mendeaktivasi protein secara disintesis. Lalu ada regulasi transkripsi. Nah, bagaimana pada sel-sel bakteri transkripsi dapat dalam sel-sel eukariotik dikendalikan melalui pengikatan protein-protein tertentu pada sekuens. Nah, regulasi transkripsi ini sebagaimana pada sel-sel bakteri, transkripsi dalam eukariotik ini dikendalikan melalui pengikatan protein-protein tertentu pada sekuen regulator spesifik pada DNA yang akhirnya akan memodulasi aktivitas RNA polimerase. Regulasi ekspresi gen pada berbagai jenis sel-sel eukariotik juga dalam tubuh organisme 33 multiselular yang sudah berdiferensiasi secara paripurna ini sangat rumit. Hal ini dilakukan terutama melalui kombinasi aksi berbagai jenis protein regulator transkripsi. Akan tetapi ada perbedaan mendasar antara regulasi transkripsi pada sel prokariotik dan juga pada sel eukariotik. Kalau pada sel-sel prokariotik, protein presor akan menduduki sekuen operator sehingga transkripsi tidak dapat dimulai. Sebaliknya, pada sel-sel eukariotik, protein-protein regulator transkripsi justru berperan untuk mempermudah aktivitas RNA polimerase, antara lain dengan jalan mengubah densitas atau posisi nukleosom sehingga sekuen promoter lebih terekspos dan dengan demikian lebih mudah dikendalikan dan diikat oleh polimerase. Nah, bisa dilihat dari gambar yang paling kanan gitu. Dalam sel bakteri itu, RNA polimerase dapat memulai transkripsi kecuali protein presor menghalangi atau membeloknya. Pada sel-sel eukariotik juga pengepakan DNA dengan nukleosom akan menghalangi terjadinya transkripsi kecuali ada protein regulator lain. Protein regulator lain ini akan mengekspos sekuen promoter dengan mengubah densitas atau posisi nukleosom
atau dengan mempermudah RNA polimerase 2 menduduki situs awal transkripsi. Regulasi transkripsi merupakan mekanisme terintegrasi yang melibatkan sekuen-sekuen yang bekerja secara cis atau cis acting sequence dan faktor-faktor yang bekerja secara trans atau trans acting factor. Lalu yang pertama cis acting sequence. Cis acting sequence ini yaitu sekuen-sekuen yang berada di arah 5 dari situs awal atau start site transkripsi. Ini merupakan bagian yang paling penting dalam inisiasi transkripsi. Disinilah terbentuknya kompleks transkripsi. Secara umum, bagian ini disebut sekuen promoter. Dalam genom eukariotik terdapat beberapa sekuen yang sangat dikonservasi. Salah satunya diantaranya adalah yang dikenal sebagai tata box. Sekuen ini terletak sekitar 30 ke arah upstream atau min 30 dari situs awal transkripsi, atau dari yang awal itu yang +1, jadi yang tengah-tengah ini. Dan merupakan satu-satunya sekuen yang mutlak ada dalam sekuen promoter. Sekuen yang lain juga sering ditemukan dalam promoter, tetapi tidak selalu ada, yaitu adalah sekuen CCAAT disebut cat box dan box GC. Karena mutan dari ketiga sekuen ini hanya mengekspresikan mRNA dalam jumlah sangat kecil, maka diperkirakan ketiganya merupakan sekuen yang sangat penting dalam kompleks transkripsi. Nah, itu bisa dilihat gambar contoh sekuen promoter, yaitu dari gen thymidine kinase virus herpes simplex. Nah, di sini tuh mengandung 3 elemen di upstream tata box yang diperlukan untuk terjadinya transkripsi, yaitu sebuah CCAAT box dan 2 GC box, sekuen konsensus GGG CGG. Baik, yang terakhir mengenai trans acting factor akan dipaparkan oleh Ulfi Ajmi. Selanjutnya trans acting factor. Secara fungsional memiliki 2 domain. Domain pertama dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA. Dan domain yang kedua dibutuhkan untuk aktivasi transkripsi. Ada beberapa kelas trans acting factor yang sudah dikenal dan seluruhnya mengaktifasi transkripsi dengan jalan berikatan dengan DNA pada sequence promoter. Kelas yang pertama ada helix turn helix, yang kedua zinc finger, yang ketiga leucine zipper, dan yang keempat helix love helix. Beberapa trans acting factor yang sudah dikenal. Kelas pertama helix turn helix termasuk monomer, domain 3 helix, helix 3 berikatan dengan DNA dan helix 1 dan 2 berikatan dengan protein lain. Contohnya protein homeotik drosophila. Yang kelas kedua zinc finger monomer berikatan dengan ZN atau zinc dalam bagian protein yang kaya histidine cysteine, contoh protein reseptor steroid. Yang kelas ketiga leucine zipper homo atau heterodimer. Dimer terbentuk dari interaksi bagian protein yang kaya leucine, contoh protooncogen, C-fos dan sejun, gen OP2 pada jagung. Kelas ketiga helix loop helix termasuk dimer, 2 helix dihubungkan oleh sebuah loop, contoh protooncogen CMYC. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada seluruh penyaji yang telah memaparkan materi kali ini. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Silahkan disimak apabila ada yang mau ditanyakan di room classroom atau bisa personal chat kepada anggota dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.